Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube LG Cerita. Kali ini kita akan membahas salah satu kejadian yang sangat memprihatinkan sekaligus mengejutkan ya. Akhir-akhir ini tentunya teman-teman juga udah tahu salah satu berita yang sangat-sangat bikin darah mendidih ya teman-teman, karena ini sudah sangat keterlaluan sekali. Nah, yaitu teman-teman mungkin udah tahu tentang fantasi sedarah ya teman-teman, yaitu tentang penyimpangan seksual yang terjadi atau penyimpangan seksual yang melibatkan anggota keluarga sendiri, baik itu antara adik dan kakak ataupun antara orang tua dan anak. Dan ini tentunya sangat-sangat tidak bisa ditoleransi ya teman-teman, karena sangat menjijikkan dan juga sangat memprihatinkan sekali ya, dan sangat membahayakan untuk anak-anak, apalagi untuk anak-anak balita yang belum bisa merespons dan belum tahu apa-apa. Oke, sebelumnya kita cari tahu dulu ya teman-teman tentang grup fantasi sedara ini. Dan ternyata itu bukan hanya satu aja ya teman-teman, ada beberapa grup yang lain yang mungkin tidak di-up di sini, tapi yang paling booming itu yaitu grup fantasi sedara. Jadi teman-teman, grup fantasi sedara itu salah satu grup penyimpangan seksual yang anggotanya itu sudah sekitar 36.000 atau 32.000, pokoknya udah di atas 30-an ribu orang membernya. Dan ini udah berdiri sejak 15 tahun yang lalu ya teman-teman. Mungkin awal-awal Facebook grup ini sudah ada. Jadi ini sudah sangat lama ya teman-teman, tapi tereksposnya itu baru-baru ini. Mungkin udah saatnya untuk diekspos ya teman-teman, karena kemarin-kemarin mungkin mereka masih bisa ini ya, menyembunyikan diri. Jadi teman-teman, beberapa postingan yang ada di dalam grup itu sangat-sangat memprihatinkan sekali ya. Ada salah satu postingan dari membernya, teman-teman bisa lihat yang seperti ini. Seorang bapak-bapak memiliki ketertarikan seksual kepada putrinya sendiri yang masih balita ya teman-teman, di bawah 5 tahun, tapi dia sudah nafsu dengan anaknya. Ini sungguh sangat memprihatinkan ya teman-teman, karena bagaimana mungkin seorang ayah memiliki ketertarikan seksual dengan putrinya yang bahkan masih sangat kecil banget ya teman-teman, yang masih butuh kasih sayang, tapi sudah dirusak oleh ayahnya sendiri. Nah, berdasarkan dari cerita bapaknya ini atau cerita dari ayah si balita ini, dia melakukan pelecehan itu saat ibunya atau istri pelaku ini tidak ada di rumah. Jadi sangat memprihatinkan sekali buat para ibu-ibu yang punya anak perempuan ya teman-teman, karena sekarang ini bukan menjaga dari orang lain lagi, tapi menjaga dari keluarga sendiri. Karena ini udah benar-benar sangat bikin geleng-geleng kepala ya teman-teman. Dan ada juga teman-teman, mereka melakukannya itu kepada anak laki-laki. Jadi bukan hanya anak perempuan, tapi juga anak laki-laki mereka akan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Nah, di postingan ini teman-teman bisa lihat ya, dia melakukannya kepada anak laki-laki ya teman-teman. Dan ini sangat-sangat bikin enek, bikin muntah, dan juga bikin marah ya teman-teman. Bagaimana mungkin orang tua bisa melecehkan anaknya sendiri? Sudah seperti binatang ya, tidak ada lagi bedanya dengan binatang. Dan setelah ditelusuri teman-teman, setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi, akhirnya admin grup ini yang terdiri dari beberapa orang akhirnya ditangkap ya. Semuanya itu laki-laki. Tapi untuk anggotanya yang 30-an ribu itu tidak bisa ditangkap ya teman-teman, karena mereka itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi tidak memungkinkan untuk menangkap mereka semua ya, karena sangat susah. Tidak hanya di satu tempat ya, semuanya itu tersebar di seluruh negara Indonesia. Jadi yang ditangkapnya itu teman-teman hanya admin dan juga beberapa dari pelaku. Dan bisa dilihat ya dari wajah-wajahnya ini, semuanya itu udah laki-laki dewasa yang harusnya bisa berpikir lebih jernih, lebih bijak, tapi malah menuruti nafsunya sendiri ya, menuruti nafsu gilanya.
Jadi untuk video penangkapannya teman-teman, ini dia ya, sudah ditangkap beberapa orang adminnya. Coba kita tonton. Tim Macan Giri Satreskrim Polres Gresik, Polda Jawa Timur berhasil mengamankan seorang pria berinisial IDG 44 tahun yang diduga sebagai admin grup Facebook bernama Cinta Sedara. Pelaku diamankan di Denpasar, Bali setelah terungkap sering berfantasi seksual menggunakan foto-foto perempuan. Pembuat sekaligus admin dari grup fantasi sedarah yang viral di media sosial Facebook ini akhirnya ditangkap oleh kepolisian. Sosoknya berinisial MR, Tribuners, yang mana MR ini adalah sosok utama atau dalang di balik keberadaan grup fantasi sedarah ini. Dari keterangan Ditpit Cyber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, MR ini membuat grup tersebut pada 2024 lalu. Nah, tersangka ini membuat grup Facebook Fantasi Sedarah, begitu kan, Tribuners, untuk kepuasan pribadinya. Yang mana yang bersangkutan ini menggunakan nama samaran Nanda Fresya. MR ini juga diketahui berbagi konten tak senonoh dengan berlainnya, begitu ya. Dan di tangan tersangka ini, polisi berhasil mengamankan 402 gambar dan 7 video yang bermuatan pornografi dari device phone tersangka sendiri. MR pada akhirnya ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri pada 19 Mei di Jawa Barat ya. Pemuda asli Bandung ini ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 6 orang lain, yaitu DK, kemudian MS, MJ, MA selaku anggota grup Fantasi Sedarah, serta KA selaku anggota grup Sukaduka. Nasib para tersangka ini juga terancam karena bisa dijerat pasal berlapis Tribunal dengan hukuman 15 tahun penjara. Jadi buat para orang tua, terutama ibu-ibu yang punya anak kecil di rumah, sekarang ini bukan hanya menjaga dari orang lain ya teman-teman, tapi menjaga dari keluarga sendiri, dari suami, dari anak laki-laki. Karena kebanyakan yang menyimpang ini teman-teman anak laki-laki ya, atau baik itu ayah ataupun kakak laki-laki. Jadi sebaiknya buat para ibu-ibu di rumah lebih perhatikan anak-anaknya di rumah ya. Dan sesekali itu boleh ngecek handphone dari suami atau handphone dari anaknya. Barangkali mereka itu tergabung dengan grup-grup yang tidak pantas, grup-grup yang menyimpang. Jadi kalau misalnya masih ketahuan sekarang, bisa diantisipasi atau bisa dihentikan lebih cepat ya, lebih bagus. Nah itu dia teman-teman, salah satu hal yang sangat menggilakan ya, hal yang sangat bikin geleng-geleng kepala yang terjadi di Indonesia baru-baru ini. Terungkapnya baru-baru ini, tapi ini sudah terjadi belasan tahun ke belakangnya teman-teman. Jadi mungkin sudah sangat banyak korbannya. Sayangnya saat ditangkap, kebanyakan dari admin maupun pelaku ini dipakein masker, jadi nggak bisa kita lihat ya wajah-wajah mereka itu. Tapi sebaiknya teman-teman antisipasi ya, buat yang punya suami, yang punya anak kecil, lebih bagus diperiksa dulu ya handphone mereka. Apakah mereka tergabung dengan grup-grup yang tidak bertanggung jawab. Karena selain termasuk pelecehan, ini juga tindakan kriminal ya teman-teman, karena melakukan hal-hal yang tidak pantas kepada anak-anak kecil. Oke teman-teman, sekian dulu ya pembahasan kita kali ini. Semoga para orang tua di luar sana lebih aware lagi, lebih hati-hati lagi untuk menjaga anak-anaknya dari ancaman orang-orang luar maupun dari keluarga sendiri. Jadi sekarang pekerjaannya itu udah double ya teman-teman, udah sangat berat sebagai orang tua. Oke, sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.